Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Minti Diano Tepasero dengan NIM 2003015000006 dari kelas PJKRA angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang diskursus makna dalam perkembangan olahraga masyarakat. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu olahraga amatir dan olahraga profesional. Profesional dalam olahraga adalah olahraga dengan bayaran sebagai mata pencaharian, karena seorang profesional tidak dapat disebut bermain, akan tetapi bekerja. Ia tidak lagi berolahraga karena kesenangan, tetapi dia bekerja untuk memperoleh uang sebagai nafkah hidupnya. Meskipun demikian, tidak dapat dikatakan bahwa profesional tidak sportif lagi. Jika seorang profesional bermain kasar, licik atau curang, ia tidak akan disukai oleh penonton yang membayarnya dengan membeli karcis. Olahragawan demikian akan kehilangan penggemarnya. Seorang profesional tetap berusaha keras atau berjuang untuk tantangan yang dihadapinya, bahkan dengan keterampilan yang tinggi dari kegiatan fisik yang dikerjakan. Dari penjelasan di atas merupakan salah satu ilustrasi tentang profesional olahraga dalam cabang sepak bola, di mana keadaan ini terjadi pada tahun 1927. Seorang penduduk Madrid, Don Santiago, membawa kesebelasan Real Madrid untuk suatu turnamen di Amerika Serikat. Hal ini sering disebut sebagai sepak bola bayaran. Keadaan ini terjadi sesudah Perang Dunia Pertama dan menjelang Perang Dunia Kedua. Kemudian pada sepak bola di negara-negara komunis, terutama di Uni Soviet, ditemukan kebencangan yang sudah berlangsung lama, tetapi tiada seorang pun atau sebuah instansi pun yang bertindak. Menurut sistem negara komunis, maka gaji warga negara hendaknya sebisa mungkin sama rata. Dengan adanya sepak bola bayaran, timbul kemungkinan beberapa pemain bisa jadi orang kaya raya. Suatu situasi yang sedikit banyak berbau kapitalis. Lagi pula dengan transfer dalam sepak bola bayaran bisa menimbulkan unsur spekulasi, perjudian, persaingan kurang sehat dalam tawar-menawar. Ada kekhawatiran jika pemain-pemain terbaik cemburu melihat pemain-pemain negara bebas bisa kaya raya oleh seni sepak bolanya. Karena itu dicari suatu jalan untuk mencegah pemain-pemain Uni Soviet yang merasa kurang puas. Akhirnya ditemukan suatu cara yang tepat, yaitu pemain-pemain yang lebih mediocre diberikan imbalan untuk kecakapannya. Sekitar awal 1920-an di Inggris, sepak bola bayaran jadi kenyataan. Yang pertama muncul olahraga bayaran yaitu dalam cabang olahraga tinju. Mula-mula bayarannya tidak begitu berarti, tapi lambat laun petinju-petinju terbaik atau kelas berat jadi orang kaya. Dalam Olimpiade 1972 di Munchen, selain turun pemain-pemain sepak bola negara-negara komunis yang dianggap verkapte profesional atau profesional terselubung dalam kesebelasan Jerman Barat, tidak kurang dari 7 pure profesional. Seorang sakta dari Australia dibuktikan sebagai pedagang alat-alat sakta secara besar-besaran. Karena itu ia dianggap menjadi olahragawan sakta profesional. Dan beberapa saat sebelum Olimpiade Winter di Sapporo dimulai, namanya dicoret dari daftar peserta. Di Indonesia sendiri, profesionalisme dibenarkan karena dapat memperluas lapangan kerja.
Organisasi profesional dalam olahraga mempunyai aturan tersendiri dan tidak sama dengan organisasi biasa pada umumnya. Profesional di Indonesia belum berkembang seperti negara lain, khususnya negara-negara liberal. Kemudian di negara-negara sosialis tidak mengenal profesionalisme. Segala segi kehidupan di sana diatur dan menjadi tanggung jawab negara. Demikian juga dengan olahragawan, kehidupan mereka dijamin oleh pemerintah dan memperoleh gaji seperti pegawai negeri. Bagi mereka ini diberikan status amatir negara. Jadi bukan profesional, meskipun segala sesuatu disediakan pemerintah, termasuk fasilitas latihannya, tapi bukan pula amatir yang berolahraga demi kesenangan belaka. Kemudian yang kedua yaitu olahraga prestasi dan olahraga kesehatan. Yang pertama, olahraga prestasi. Hasil evaluasi dan analisis mengenai juara-juara dunia menunjukkan bahwa atlet yang mampu menghasilkan prestasi hanyalah atlet-atlet yang pertama yaitu memiliki fisik yang prima. Kedua, menguasai teknik dengan sempurna. Kemudian yang ketiga, memiliki karakteristik psikologis dan moral yang diperlukan oleh cabang olahraga yang ditekuni. Kemudian selanjutnya, cocok untuk cabang olahraga yang dilakukan. Dan yang terakhir, sudah berpengalaman berlatih dan bertanding selama bertahun-tahun. Pada era tahun 1960 hingga tahun 1980 di Indonesia mengalami pasang surut arena olahraga. Namun harus diakui bahwa prestasi olahraga di Indonesia dari waktu ke waktu terus mengalami kemajuan. Jika dahulu Indonesia belum mampu bicara banyak di tingkat regional maupun internasional, saat ini atlet-atlet Indonesia semakin diperhitungkan dengan percaturan olahraga internasional. Ada beberapa kendala yang dijumpai dalam olahraga prestasi yang sudah menjadi isu nasional. Yang pertama yaitu masalah manajemen keolahragaan nasional. Kemudian yang kedua, organisasi induk olahraga belum melaksanakan program pembinaan jangka panjang secara konsisten dan berkesinambungan. Yang ketiga, penyerapan dan pendekatan ilmiah dan teknologi dalam olahraga masih terbatas. Kemudian selanjutnya adanya kesenjangan yang cukup lebar antara pemain-pemain top dengan pemain-pemain kader dalam kemampuan dan prestasinya. Kemudian sistem pemanduan bakat selama ini dilakukan secara ilmiah terasa kurang memperlihatkan hasil yang memadai. Dan selanjutnya, kelemahan proses pembinaan tingkat dasar atau pemula. Pembinaan olahraga prestasi sekarang bukan pembinaan potensi nasional, dengan tidak mengurangi penghargaan pada segala usaha dan jerih payah yang telah diperlihatkan oleh beberapa instansi pemerintah maupun swasta dan pengorbanan yang telah diberikan. Namun selama usaha-usaha itu ditunjukkan pada pembinaan mereka yang dipilih dari seleksi setempat, sekali lagi mereka semata-mata dari mereka yang berkesempatan melatih diri, maka hasilnya selalu merupakan hasil perorangan. Prestasi sebagai alat pendorong atau insentif, di mana setiap orang ingin melebihi orang lain. Sifat naluri ini terdapat pada semua orang yang sehat, yang menyebabkan ia ingin belajar, berlatih, dan berusaha untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu olahraga kesehatan. Istilah olahraga kesehatan menjadi populer sejak tahun 1980. Namun, olahraga kesehatan sudah dikenal sejak 50 tahun yang lalu, khususnya
sejak zaman Jepang dengan memperkenalkan Taiso yang merupakan olahraga massal bagi murid-murid sekolah. Sebelum tahun 1945, yaitu pada zaman Jepang, setiap pagi murid-murid mendapat acara kegiatan jasmani massal yang disebut kesehatan. Namun mengalami pasang surut yang terbesar pada masa olahraga, yaitu pada tahun 1961 hingga tahun 1966. Pada tahun 1975 disebarkan bentuk olahraga kesehatan senam pagi Indonesia seri A, B, dan C. Dalam perkembangan selanjutnya, khasana olahraga kesehatan semakin diramaikan dengan hadirnya senam kebugaran jasmani dan senam jantung sehat. Salah satu hal yang perlu diperhatikan ialah bahwa bentuk-bentuk olahraga kesehatan senam, pengaturan inersi ras melalui pengisian gerak baru dapat dilakukan dengan baik bila orang sudah menghafal akan gerakannya. Secara umum, ciri olahraga kesehatan yaitu yang pertama massal. Massal artinya olahraga kesehatan dapat diikuti sejumlah besar orang secara serentak. Kemudian yang kedua, mudah. Mudah artinya gerakan olahraga kesehatan mudah diikuti dan dapat dilakukan dengan baik oleh anak-anak, dewasa maupun manula. Kemudian yang ketiga, murah. Artinya tidak memerlukan peralatan maupun ruangan khusus untuk pelaksanaannya. Yang keempat, meriah. Artinya dapat membangkitkan suasana santai dan gembira, bebas stres, dan memungkinkan silaturahmi yang lebih baik. Kemudian yang terakhir, manfaat dan aman. Artinya manfaat dapat dirasakan baik lahiriah maupun batin. Secara kecil kemungkinan terjadi cedera. Apabila masyarakat telah mengetahui dan merasakan dampak dari olahraga kesehatan yang dilakukan secara rutin, maka perlu diupayakan menjadi bagian pendidikan hidup sehat yang perlu dikembangkan di masyarakat luas. Kemudian produktivitas kerja dan prestasi olahraga pada dasarnya dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu luaskan kesadaran pada masyarakat tentang peran dan pentingnya membina kesegaran jasmani. Hal ini dapat dicapai melalui yang pertama yaitu pendidikan jasmani secara berkesinambungan dan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Kemudian penyuluhan kepada masyarakat seperti melalui gerakan bersama atau pekan kesegaran jasmani, gerak jalan massal, tes aerobik bersama, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu pekan olahraga yang dilaksanakan secara teratur, dan yang terakhir memanfaatkan media massal secara luas dan terarah. Kemudian yang kedua yaitu menciptakan suasana yang kondusif untuk mengembangkan kesegaran jasmani, seperti penetapan persyaratan kebugaran jasmani pada sekolah-sekolah, pekerjaan, kenaikan pangkat, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, mengembangkan sarana dan prasarana. Ini dapat memudahkan masyarakat melakukan latihan secara teratur ataupun rasio penduduk dan sarana olahraga umum. Yang keempat, mengembangkan ketenagaan yang menunjang upaya kesegaran jasmani seperti pelatih, instruktur, guru olahraga, dokter, para medis, dan sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu
pemberian penghargaan terhadap mereka yang memiliki kemampuan fisik yang terbina baik atau reward system. Kemudian terakhir, pengembangan produk legislasi yang menjaga agar tidak terjadi malpraktek dalam proses latihan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam.